Oke, tes. Oke, jelas Pak. Pak Wira. Dengar nggak? Oh, oke, sudah terdengar jelas. Kita mulai 10 menit lagi ya, Pak. Coba cek, saya mau coba cek share screen. Boleh, Pak. Oke. Kelihatan Di, nggak? di saya muncul. Muncul ya, cuman slide-nya doang kan? Iya, iya benar, Pak. Ya soalnya saya butuh ngelihat presenter view-nya, ada banyak notes-nya, saya baca aja. Iya, iya, siap di sini aman sih, Pak. Oke, sip, sip. Invest memberikan banyak sekali edukasi kepada kita semua ya. Semoga tetap sukses terus dan event-event ini bisa terus dilakukan berkelanjutan dan bisa membuat satu komunitas untuk kami semua sebagai investor untuk bisa belajar lebih banyak lagi di SIM Invest ini. Sukses jaya selalu SIM Invest. Seneng banget hari ini kumpul sama bestie-bestinya Sim Invest. Ternyata ada yang usianya luar biasa tapi masih semangat banget buat belajar, masih semangat banget buat belajar investasinya, semangat buat improve produknya. Aku senang dikelilingi sama orang-orang yang juga belajar seperti ini. Luar biasa Sim Invest, sukses selalu. Tadi interaksinya juga dengan moderator dan juga dengan narasumbernya, dengan Kamayang itu juga sangat-sangat menarik dan sangat engaging banget sih. Jadi nggak bosen ngikutin acaranya sampai selesai. Dan juga banyak gamesnya tadi. Acaranya keren banget buat kita anak muda belajar tentang investasi, terus juga biar investasinya nggak bodong, dan juga tadi diajarin gimana cara-cara kita buat memulai investasi dari awal. Nah, harapannya semoga nanti banyak anak-anak muda yang cobain investasi di Sim Invest, dan semoga lagi banyak acara-acara yang seperti ini biar anak-anak muda makin melek finansial dan juga makin melek untuk investasi. Acara hari ini bagus, jadi kalau untuk orang yang baru mulai belajar saham, mau invest, nah SIM Invest ini buat mengakomodir orang-orang yang dari beginner sampai level intermediate. Dan juga dijelasin dari sisi legalnya juga nih, jadi orang nggak takut untuk berinvestasi. Terima kasih Sim Invest dan terima kasih untuk Smart Friend. Terima kasih SIM Invest, sukses terus dan juga partnershipnya sama Smart Friend. Selama mengikuti acara ini itu ada penambahan ilmu baru ya mengenai kayak materi money management dan juga psikologi of investasi dan juga kayak mengenai hal-hal investasi yang kita itu mau untuk dapatkan return berapa itu harus mendapatkan ada perhitungan ya kalkulasinya gitu ya. Semoga ke depan-depannya itu ada acara Sim Invest lagi di berikut-berikutnya. Terkait
webinar SIM Invest pada hari ini, menurut saya yang paling penting adalah investasi sejak masa dini. Jadi walaupun kita masih muda, masih umur 20-an, tim milenial, tapi udah penting ya untuk kita melakukan ataupun belajar investasi sejak dini seperti saham atau reksadana. Untuk acara hari ini sih super seru banget ya, pembicaranya juga fun banget dengan masih kayak anak muda banget gitu loh. Untuk bahasanya juga dapat dimengerti, terus kayak ilmu-ilmu yang kita dapat juga berguna banget untuk kita ke depannya investasi itu gimana. Thank you SIM Invest. Thank you SIM Invest. Saya ucapkan terima kasih banyak ya atas sambutan hari ini. Luar biasa sekali. Kita semua sangat bangga ya bisa berada di sini bersama kalian, dan saya harap semua bisa enjoy dengan cara hari ini. Dan kita akan terus melakukan event-event seperti ini karena ini bagian dari CSR, bagian dari tanggung jawab kami Sinarmas Sekuritas, Tim Invest untuk memasyarakatkan pentingnya investasi buat kita semua. Apa takeaway-nya? Kalau nggak ketemu jalannya, cari sendiri, bikin sendiri jalannya. Karena seringkali jalan untuk berhasil itu nggak langsung di depan mata ya, terus lurus aja gitu ya. Kadang harus muter, kadang harus cari pintu lain, kadang harus kreatif. Banyak banget pembicaranya, keren-keren banget. Abis itu ada kuis dan door prize-nya banyak banget sampai 30-an orang. Itu berkesan banget sih buat hari ini. Kita dari Balikan Essential, terima kasih untuk Speed Invest Festival Ghost to Campus udah undang lagi ke sini. Seru banget, seneng banget. Semoga kita bisa ketemu lagi. Sukses semuanya. Menurutku dalam waktu yang padat banyak banget teman-teman yang datang ke sini bisa dapat materi yang bermanfaat, apalagi ada hiburan dari Balikan Essentials. Teruskan, semoga tahun depan ada lagi. Aku sendiri juga tadi dapat insight-insight baru dan dapat ketawa-ketawa juga ya. Kayak seru banget tadi ngobrolnya.
Selamat sore, Besti Siminvest. Selamat datang ya ke webinar kali ini. Jadi saya cukup excited nih ya, di sore hari ini karena temanya menurut saya tuh cukup kekinian dan juga ada pembeda nih dengan apa namanya dengan produk-produk lain dan nanti bisa di-share oleh tamu kita atau pembicara kita. Ini salah satu juga keunggulan dari produk-produknya Sinarmas Asset Management ya yang dikelola secara khusus. Jadi tema webinar pada sore hari ini adalah Artificial Intelligence in Investment. Nah, mungkin saya kasih background sedikit ya. Jadi apa sih itu AI gitu ya? AI ini sesuatu ya yang berhubungan dengan komputasi. Jadi kalau kita bisa search ya di history dari perkembangan AI sendiri itu sangat erat kaitannya sama perkembangan komputer, teknologi komputer. Karena keinginan kita nih, para manusia ini pengen mesin itu memiliki kepandaian yang mirip-mirip dengan kita. Yang bahasa Inggrisnya disebut dengan artificial intelligence gitu. Dan perkembangan ini juga ternyata nggak sebentar ya. Udah 2 dekade perkembangan AI ini seiring dengan perkembangan teknologi komputasi dan juga perkembangan teknologi komputer. Nah, ada 5 kategori nih dari kemampuan yang AI sudah miliki saat ini, yaitu bisa merekognisi tulisan tangan, merekognisi pembicaraan, juga udah bisa merekognisi gambar, sampai bisa membaca dan mengerti bahasa. Nah, kalau kita nih orang-orang awam kan pengennya tuh memanfaatkan tinggal jadi ya. Dan ternyata AI ini juga sudah erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ternyata tuh kayak contohnya ya, yang kita biasa lakukan, yang berhubungan dengan teknologi digital tentunya, kayak ada virtual assistant. Sadar nggak sih, virtual assistant tuh makin lama tuh makin kayak ngerti kita gitu. Lalu ada self-driving cars, ya, beberapa mobil tuh udah bisa nyetir sendiri tanpa harus disetir. Lalu ada recommender di sistem sosial media. Nah ini kayaknya kita paling sering nih kena ini ya kan. Kita habis buka apa, tiba-tiba di medsos kita muncullah iklan yang serupa. Atau misalnya kita tertarik dengan tema apa, maka feed yang muncul itu sesuai yang kita inginkan gitu. Nah ini di belakang itu ada AI di situ. Lalu juga yang heboh juga adalah creating image. Ya, sekarang kita bisa hanya ketik muncul gambar atau video. Nah, ternyata AI nggak berhenti di situ, rekan-rekan atau teman-teman. Sekarang AI itu juga masuk ke dunia investasi. Nah, maka dari itu kita mau bahas di sisi itu tuh. Nah, kita udah beruntung nih, kita udah ada hadir bersama kita pembicara yaitu Bapak, bentar, saya nggak boleh salah nih sebutnya, Bapak Triwira Chandra, Head of Equity Sinarmas Asset Management. Beliau akan sharing mengenai penggunaan AI di salah satu produknya Sinarmas Asset Management. Nah, mungkin tolong disimak. Nanti kita bisa diskusi setelahnya. Dan sebelum kita mulai, saya juga harus perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ronggo. Saya Head Apert di Sinarmas Sekuritas. Dan kami adalah salah satu distributor reksadana melalui aplikasi kami yang namanya Siminvest. Jadi nanti tolong dicek penjelasannya Pak Wira. Lalu nanti ada produk-produk yang saya kasih spill sedikit ya, yang akan di-present juga. Dan itu sudah ada di aplikasi kami Siminvest. Mungkin tanpa berlama waktu, Pak Wira, silahkan dipaparkan untuk presentasinya, Pak. Oke, thank you Pak Ronggo. Mungkin thank you untuk background-nya Pak, pembukaannya Pak. Ini bisa menjelaskan ya sedikit ya mengenai AI ya. Sebenarnya sih saya nggak mau ngebahas yang sampai super deep atau technical. Ini lebih kayak sebenarnya untuk sharing session dan kita mau educate ya kepada Besti Siminvest bahwa teknologi AI itu udah mulai cukup penting ya kalau kita lihat ya belakangan ini. Nggak di bidang-bidang lain tapi termasuk investment tuh itu juga adopsinya tuh sudah mulai kelihatan ya. Jadi bit of background, kalau saya kan memang di Sinarmas AM tuh baru setahun lebih ya join di sini. Cuman saya di pasar modal mungkin hampir 20 tahun dan in the last 10 years itu saya mengelola reksadana di tempat lain ya. Itu
background-nya itu menggunakan metode kuantitatif, tapi bukan artificial intelligence. Dan ini yang pertama kali ya, kalau bisa dikatakan artificial intelligence ini kita terapkan di aset manajemen di Indonesia itu di Sinarmas Asset Management. Jadi belum ada MI lain ya kalau kita perhatikan itu menggunakan tools yang berbasis AI gitu. Mungkin screen saya udah kelihatan Pak Ronggo? Udah Pak. Oke, sip. Nah, jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau dari kecerdasan buatan itu sendiri, ini kan mengacu pada pengembangan sistem yang bisa melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia, seperti persepsi visual, pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan bahkan yang terjemahan antar bahasa. Dan pertanyaan itu, apakah AI itu saat ini udah berada di titik perubahan signifikan? Karena kalau kita lihat di tahun 2016, most of the AI engine itu, ini pengukuran IQ-nya tuh masih ternyata di bawah manusia yang umurnya 6 tahun gitu kan. Tapi ternyata dalam belakangan ini kita lihat manusia yang 6 tahun tersebut tuh udah berkembang cukup pesat ya. Jadi contohnya nih, kalau kita lihat yang di sini yang mengenai image recognition, kemudian speech recognition, error rate-nya itu makin lama terus makin mengecil gitu. Jadi perkembangannya hingga saat ini nih tertolong oleh perkembangan prosesor, hardware yang semakin canggih, dan ya cloud computing juga cukup membantu. Nah, AI ini kan pada basicnya kita tahu banyak diterapkan hampir di semua industri ya di kehidupan sehari-hari ya. Jadi contohnya ya kita ambil contoh seperti Netflix yang bisa memberikan rekomendasi film yang cocok buat kita nonton, Waze yang mengkalkulasi rute untuk menghindari macet, dan kita yang disebutkan Pak Ronggo tadi Tesla ini bisa mengembangkan mobil yang bisa mengemudi sendiri. Nah, mungkin kalau kita lihat ya contoh yang sehari-hari yang sering kita pakai ya itu ChatGPT gitu. Mungkin kalau di sini teman-teman yang kuliah juga pasti tahu ya. Jadi ChatGPT ini kan bisa dipakai untuk kayak menulis hal simpel ya, mulai dari email hingga hal yang lebih kompleks seperti menulis research paper atau bahkan membuat coding bahasa pemrograman gitu kan dalam bahasa apa aja seperti Python gitu. Nah, bagaimana kalau dengan AI dengan investment ya, dan terutama di financial dan bagian investasi. Nah, sebelum masuk ke bagian tersebut, kita lihat ya secara garis besar ya, bagaimana proses investasi itu berevolusi selama 10 tahun ya 20 tahun ini di pasar modal ya. Jadi dan kenapa saat sekarang ini merupakan waktu yang tepat untuk menggunakan tools berbasis AI. Jadi kalau di awal-awal karir saya ya 10 tahun yang lalu ya, itu kalau kita lihat masih stock picking itu banyak menggunakan analisa fundamental. Dan analisa teknikal itu kan juga masih nggak menjadi sesuatu yang umum ya buat fund manager untuk menentukan saham yang bagus atau enggak gitu kan. Tapi kalau kita lihat ya, selama ini, setelah lebih dari 15 tahun, ternyata analisa teknikal ini udah menjadi integral parts dari yang dilihat ya dari screen dari portfolio manager itu sendiri. Jadi portfolio manager nggak seperti dulu nggak ngeliat screen, tapi sekarang lebih banyak ngelihat gimana chartnya gitu kan. Analisa teknikal itu ternyata sudah menjadi bagian yang lumayan integral ya dalam portfolio manager gitu. Dan kita lihat perkembangan teknologi itu kan bisa membuat shifting ya. Jadi dari tahun 90 itu trading zaman dulu itu rame, banyak errornya juga, unsur elektronik itu masih sedikit, jadi masih banyak kesalahan. Tapi setelah adanya transisi teknologi, jadi sekarang itu trading itu lebih senyap, dan kita lihat ya ini kan yang di sebelah kanan ini membuat eksekusi itu semakin efisien dan mengurangi kesalahan. Jadi ini perbedaan antara dua gambar ini sebenarnya cukup masif ya. Jadi ini yang menyebabkan kita harus memperhatikan perkembangan teknologi. Nah, salah satunya yang kenapa alasan kita mesti menggunakan AI, sebenarnya kan kalau saya lihat selama 20 tahun di pasar modal ini, saya banyak ketemu dengan smart people dari
manajemen, dari emiten, analis, dan banyak ahli lainnya. Namun meskipun banyak mereka itu intensinya baik dan profesional cara kerjanya, tapi masih ada juga bias ya. Jadi contohnya seperti koneksi emosional atau relationship yang bagus analis dengan emiten itu bisa membuat bias-bias itu terjadi meskipun memang nggak ya, intentional ya. Jadi ada bias-bias tersebut seperti information, overconfidence, anchoring bias ini bisa prone to happen di dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, jadi apa yang nggak memiliki bias, yaitu engine atau mesin gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menggunakan mesin untuk menghindari bias dari manusia dalam mengevaluasi keputusan investasi. Namun ya sebelum masuk ke hal itu ya kita coba balik lagi ya gimana perkembangan AI ya mulai dari explosion of data yang akhirnya bisa membuat AI itu semakin dibutuhkan ya dalam melakukan analisa. Nah, jadi contohnya ya di tahun 2017 nih dari survei EY, jadi beberapa hedge fund menggunakan data alternatif, contohnya data kartu kredit. Karena pengguna datanya saat itu masih terbatas, beberapa pengguna data tersebut, hedge fund tersebut memiliki keunggulan dalam stock picking. Ini contohnya di saham-saham sektor retail. Jadi awalnya alternatif data itu dianggap sebagai suplemen, good to have. Bagus kalau punya, tapi kalau nggak ada tuh nggak masalah. Tapi saat ini itu makin menjadi cukup penting. Jadi ini menjadi hal yang utama ya buat mereka mengambil keputusan. Nah, kalau melihat dari perkembangan alternatif data market itu semakin lama semakin besar ya. Jadi CNBC sendiri juga memperkirakan dana yang dikeluarkan oleh fund manager itu bisa mencapai 1 miliar US dollar. Ini tahun 2019. Dan kalau kita lihat dari Precedence Research ini datanya diperkirakan market size dari data tersebut bisa mencapai 7 juta miliar dolar ya. Dan ini akan bertumbuh signifikan hingga tahun-tahun mendatang. Nah, data alternatif itu juga sebenarnya mencakup tradisional data. Nah, jadi contohnya kalau tradisional data itu kan seperti data laba, data teknikal, seperti volume perdagangan, dan mengapa kalau kita lihat big data ini menjadi penting karena banyak hal yang dapat kita lakukan saat ini nggak bisa dilakukan sebelumnya. Jadi meskipun konsep cloud computing itu sudah ada tahun 1990-an, tapi kemajuan teknologi di tahun 2000-an yang membuatnya berkembang. Jadi cloud teknologi yang kita tahu ya misalnya yang Google Drive dan lain-lain yang kita simpan filenya ke cloud ya, itu konsepnya udah ada jauh-jauh hari, tapi baru bisa berkembang karena kemajuan hardware dan overall teknologi ya. Jadi sekarang kita mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan data dalam jumlah banyak ya, dan menyimpannya dalam jumlah besar, dan membuat analisa dari informasi ini yang menjadi bagian rumit dari kehidupan sehari-hari ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya big data itu dapat membantu bisnis dalam hal membuat keputusan yang lebih baik, lalu memaksimalkan company operation, mengurangi resiko, dan yang keempat itu meningkatkan efisiensi. Nah, di tahun 2017 sendiri McKinsey mempublikasikan studi yang berfokus pada adopsi machine learning ya pada big banks. Jadi bank-bank besar tersebut menggunakan tools machine learning untuk membantu mengerti dan memperbaiki proses internalnya mereka, dan pada akhirnya tuh membuat profitability-nya bank-bank tersebut tuh semakin baik ya. Jadi karena semakin efisiennya hardware dan biaya pengelolaan data, pada akhirnya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keunggulan ya dalam menganalisa big data tersebut. Dan ini merupakan new momentum buat industri keuangan saat ini. Jadi dalam investment management, bagaimana manajer investasi itu diuntungkan dari opportunity ini. Jadi kalau kita lihat tuh AI kalau dikombinasikan dengan big data, ini bisa membantu mengorganisir dan mempelajari sejumlah
besar data di dunia pasar modal seperti report analis, data keuangan, perkiraan laba, dan banyak lainnya. Karena kan flow of information di dalam pasar modal kita tahu kan sangat banyak sekali ya. Nggak kayak dulu. Dulu kan mungkin source-nya berita kita hanya baca dari koran gitu kan. Tapi untuk saat ini dari semua media tuh ada, dari WA Blast atau dari platform trading dimanapun yang membuat forum. Jadi flow of information itu sangat banyak dan kita membutuhkan bantuan mesin untuk mempelajari atau mengsortir yang namanya informasi tersebut itu apakah relevan untuk keputusan investasi kita atau enggak. Jadi disinilah kita melihat ya ada kebutuhan machine learning itu cukup besar, dan kalau dikombinasikan dengan wisdomnya dari human itu menjadi suatu tools yang powerful. Nah, ini mungkin hanya kalau kita lihat ya bagaimana manajer investasi punya keuntungan dengan mengadopsi alternatif data ya. Ini juga berlaku juga pada adoption AI. Ini ditunjukkan di mana inovator atau early adopters ini memang menghadapi resiko dalam mengadopsi data ya, tapi bakal memperoleh keunggulan dari penggunaan metode baru tersebut. Seandainya kalau kita memang jadi lead majority atau laggards di belakang, ya tentunya kita akan lebih ketinggalan zaman ya intinya ya. Dan kalau yang biasa di depan ini memang memiliki resiko yang seperti apa ya namanya new products itu kan mungkin masih banyak salah atau gimana. Tapi kalau kita unggul dengan menjadi inovator di bidang tersebut, tentunya kita mempunyai edge yang cukup bagus ya, nggak cuman di dunia manajer investasi ya, tapi juga di investment secara overall. Nah, kalau untuk AI sendiri, ini merupakan benefit-benefit yang bisa ya, diberikan oleh AI kepada manajer investasi ya. Jadi kalau kita mulai dari yang bawah ini, sebenarnya kan pertama keuntungannya itu menjadi unbiased ya. Jadi untuk mendapatkan keputusan, fund manager itu dibantu oleh data, dan ini data driven ini lebih objektif. Nah, kalau yang kedua ini lebih efisien dalam melakukan alokasi resource. Jadi dari mesin itu sudah memberikan output yang cukup relevan, jadi kita fokuskan resource manusia untuk melakukan analisa yang lebih mendalam itu pada target-target saham yang sudah direkomendasikan oleh mesin gitu. Nah, kalau yang ketiga memang dengan fokus pada top ideas kita dapat menghindari opportunity cost yang berlebihan. Jadi seperti menahan saham terlalu lama atau membeli terlalu cepat. Jadi ujung-ujungnya adalah kita mencari alpha atau keunggulan di atas benchmark ya itu. Nah, kalau gimana saya mau cerita juga di Sinarmas Asset Management menggunakan AI ya. Jadi sebenarnya kita menggunakan platform third party, dan kita juga selalu actively consider ya buat platform-platform lain yang memang kalau memberikan strategi yang lebih bagus atau engine-nya lebih oke, ya kita juga bakal review juga. Nah, saat ini memang kita menggunakan platform yang based di US. Ini mereka spesialisasinya itu di machine learning untuk investment, dan kliennya mereka tuh banyak hedge fund yang cukup besar di Indonesia. Dan Sinarmas Asset Management harus kita akui bahwa merupakan pionir ya di bidang AI di investment di Indonesia. Jadi sebenarnya penggunanya kita cukup simpel ya. Jadi dari fund manager itu memberikan faktor-faktor atau expertise-nya ke dalam mesinnya itu sendiri, faktor apa aja yang mesti dipelajari, lalu dikombinasikan dengan big data tersebut, lalu mesin itu menggenerate ide-ide untuk portofolio. Jadi simpelnya nanti mesin itu akan melakukan memberikan output saham-saham yang prospektif. Dan pada akhirnya fund manager akan melihat pilihan saham-saham tersebut itu apakah cukup menarik ya untuk dipakai, apakah bisa masuk ke dalam portofolio, apakah cukup prospektif.
Nah, kita juga dalam melakukan adopsi itu juga kita nggak mungkin serta-merta kita langsung pakai mentah-mentah ya gitu. Kita backtest juga dulu. Jadi kita lihat secara historis kalau kita pakai strategi yang direkomendasikan oleh AI tersebut apakah bagus atau enggak. Kita lihat secara historis itu apakah lebih bagus atau enggak. Nah, kalau yang garis yang biru ini kan hasil dari AI, sedangkan kalau yang hitam ini benchmarknya. Jadi ada juga yang hasilnya tuh lebih jelek daripada benchmark gitu. Jadi kita tes berbagai model, kita kombinasikan yang terbaik. Pada akhirnya model yang terbaik itu yang kita gunakan. Jadi ini contohnya ya. Jadi model yang bagus tersebut merupakan kombinasi antara faktor-faktor fundamental dan teknikal dan banyak faktor lainnya yang kita masukkan ya. Jadi dengan engine AI ini sendiri, kita harus akui bahwa engine ini cukup dinamis ya. Jadi mesin itu kan memberikan prediksi dan prediksi itu kan bisa berubah ya setiap bulan gitu kan. Dan faktor-faktor yang mendorong prediksi tersebut bisa berubah-berubah. Jadi contohnya ya kalau dilihat ya ini kan namanya word cloud yang dari output dari mesin tersebut. Jadi yang hurufnya besar ini bisa dikatakan oh ini faktor yang cukup mendukung prediksi return bulan depan. Bisa saja nanti next month kita lihat oh ini bisa berubah gitu kan. Bisa saja momentum yang naik atau dari laba EV/EBITDA yang naik. Jadi faktor-faktor tersebut dianalisa oleh mesin dan ini yang menjadi basis rekomendasi mesin terhadap fund manager. Nah, kita sudah mengaplikasikan ya yang namanya engine AI ini sebagai tools itu sejak pertengahan tahun lalu ya. Dan kita aplikasikan ke hampir semua fund equity di Sinarmas. Dan syukurnya memang hasilnya cukup bagus ya. Jadi flagship produknya kita seperti saham unggulan kalau kita compare ke benchmark ini outperformance-nya cukup bagus, hampir 7%. Lalu syariah unggulan terhadap Jakarta Islamic Index ini outperformance-nya cukup jauh ya, bisa sampai di atas 10%. Lalu saham Maxima terhadap IDX 30 outperformance-nya juga cukup jauh ya. Jadi sekarang year to date di 7,3%, sedangkan benchmark di IDX 30 itu di minus 5,6%. Jadi yang saya mau tegaskan di sini adalah AI ini sangat membantu fund manager ya dalam melakukan stock picking. Tapi kalau dalam masalah pemilihan stok yang akan masuk ke dalam portofolio reksadana, itu tetap fund manager sendiri yang menentukan gitu kan. Jadi human touch di sini masih cukup besar, tapi kita terbantu dari speed analisa dari mesin ya. Jadi AI itu sangat membantu dari sisi idea generation. Itulah yang membantu Sinarmas Asset Management tuh outperform ya hingga saat ini. Mungkin itu ya secara singkat ya gambaran garis besarnya. Mungkin kalau ada yang pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai ada istilah-istilah yang kurang dipahami, silakan gitu. Wah, Pak Wira. Ya, silakan Pak. Pak, nih ya. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaannya, ini terus terang ya Pak ya, ini pertanyaannya udah cukup banyak nih, membludak dan kayaknya juga menggambarkan tingkat penasaran dari para peserta webinar hari ini. Cuman ini kan Pak Wira kan tadi kan sudah disebutkan pengalaman 2 dekade ya di industri gitu. Dan di Sinarmas Asset Management menggunakan AI. Nah, Pak, sedikit behind the scene dong. Kan Pak Wira kan portfolio kan, mengelola portfolio reksadana kan. 3 hal deh Pak yang paling membedakan sebelum dan sesudah pakai AI Pak. Boleh di-share nggak sama kita-kita? 3 hal. Saya nggak kepikiran hal spesifik ya Pak ya. Cuman ya ujung-ujungnya memang sebenarnya dari AI tersendiri itu kita dibantu oleh ide yang dimunculkan oleh mesin gitu kan. Pada akhirnya kan kita bakal, ide ini kelihatannya mungkin menarik, kita coba deep dive terhadap saham tersebut. Jadi prosesnya tuh cukup cepat gitu loh dari rekomendasi mesin hingga kita fund manajernya kita cek secara manual ya, secara tradisional untuk analisa fundamentalnya gitu. Dan memang kalau kita lihat ya ini ujung-ujungnya kan kita mau menghasilkan return yang optimal buat investor. Jadi ya kita terapkan ke
reksadana dan ternyata cukup bagus ya Pak ya untuk returnnya hingga saat ini. Memang ya saya mesti akui bahwa nggak mungkin tiap bulan itu kita outperform terhadap benchmark gitu kan. Tetapi ya kalau kita tarik jangka panjang ya, mungkin 2-3 tahun ya, kita yakin ya dalam kita sebagai fund manager itu bisa terbantu sekali ya dengan tools ini. Nah, Pak Wira, Ya. karena ini pertanyaan itu nambah terus, Pak. Kayaknya kita langsung jump into the questions ya, Pak ya, yang peserta siap, udah Pak. kasih ya. Coba saya mulai satu nih. Saya mulai dari yang pertama kali masuk kali ya. Ya. Jadi ada pertanyaan begini, Pak. AI kan bisa mempelajari sistem kenaikan dan penurunan saham dan juga mampu merekam pola saham. Artinya akan memperbesar chance atau kemungkinan untuk memperoleh keuntungan dari saham yang ada. Apakah seperti itu, Pak? Benar, benar Pak. Jadi memang AI itu kan melihat dari pola apa historis gitu kan, tapi nggak linear. Jadi kalau misalnya kita bedakan ya antara analisa kuantitatif ya. Sorry, saya boleh jump in ke beberapa slide. Nah, dulu itu kan penggunaan metode kuantitatif itu cukup lazim ya. Sekitar 10 tahun lalu tuh banyak reksadana yang menggunakan metode kuantitatif, rule based, dan itu kan memang mempelajari pattern masa lalu. Jadi ini approach-nya linear, paling tarik garis ya, oh ini kira-kira kayak gini loh, patternnya seperti ini, mungkin nanti prediksinya seperti ini gitu kan. Dengan variabel misalnya, misalnya kenaik pertumbuhan ekonomi 5% misalnya, bisa generate return saham berapa persen. Simply put seperti itu. Tapi kalau menggunakan AI, itu mungkin bisa lebih kompleks analisanya. Jadi nggak cuma linear seperti ini, kuantitatif, tapi bisa dilihat pattern recognition-nya. Jadi nggak cuma simple approach, tapi lebih ke multiple multiple dimension ya. Ini yang membuat AI itu berpikirnya tuh menyerupai manusia gitu. Tapi mungkin lebih banyak ya faktor yang bisa dianalisa oleh AI itu sendiri. Jadi ya bisa kita katakan AI itu meningkatkan probability kita menghasilkan return ya dari suatu investasi, mau reksadana maupun saham itu bisa dilakukan. Oke, karena mungkin dia ditunjang juga kemampuannya untuk berpikir multivariabel kali ya, Pak ya. Multivariabel dan speednya cepat banget, Pak. Jadi kan kita baru mikir A, mungkin mesin udah sampai Z gitu, A sampai Z gitu. Oke Pak, next one. Ya. Jadi ada juga pertanyaan yang seperti ini, Pak. Jadi kayaknya perlu kita perlu pencerahan juga. Ya. Kita antara bedanya AI sama robot trading tuh apa sih, Pak? Simply put ya, kalau AI itu kan bisa diterapkan dari level pemilihan portofolio sampai ke eksekusi. Nah, kalau robot trading itu kan mereka tuh dari ujung ke ujung. Jadi dari level pemilihan, let's say underlying-nya, let's say ada saham apa atau kripto apa gitu kan. Ini semua aset class, pemilihan seperti apa. Lalu mesin juga yang mengeksekusi trading. Itu yang namanya robot trading ya, kalau yang saya lihat ya selama ini. Tapi kalau AI yang kita pakai ini memang lebih ke pemilihan saham. Karena kan yang namanya adopsi AI itu nggak mungkin kita langsung serta-merta dipakai semuanya dari ujung ke ujung. Berarti kan functionnya human tuh hampir nggak ada ya kalau di dalam portfolio manajemen ya. Sedangkan human touch itu kalau kita lihat ya masih cukup penting karena ada faktor-faktor yang memang belum tentu bisa dianalisa oleh AI gitu kan. Mungkin dari let's say kayak market condition atau dynamics dari human psychology itu juga yang membedakan ya antara human sama AI gitu kan. Jadi robot trading sama AI yang kita pakai di sini ini berbeda ya. Eksekusinya tetap manual, human yang do, tapi pemilihan sahamnya yang dibantu oleh AI gitu. I see. Jadi kita juga masih tetap mengedepankan prudensial ya, Pak ya. Ya. Jadi dalam mengelola portfolio ya, Pak ya. Dengan Benar, adanya campur tangan tadi ya. Ya. Siap. Oke. Nah, next one nih Pak dari Pak Arya Farabi dari Banjarmasin nih, jauh-jauh. Dia bertanya,
bagaimana implementasi penggunaan AI dalam reksadana. Apakah AI tersebut hanya mencarikan reksadana mana yang sesuai dengan investor? Apakah AI bisa digunakan untuk mendampingi investasi reksadana? Dan apakah AI bisa melakukan evaluasi terhadap aset reksadana investor yang menunjukkan apakah reksadana tersebut masih cocok atau tidak? Oh, oke. Jadi mungkin ini sedikit tambahan juga mungkin kepada Pak Arya Farabi. Pak Arya ini mungkin melihatnya mungkin di beberapa aplikasi kan juga ada yang namanya robo investing ya, Pak Wira. Benar, Di benar, mana Pak. si fitur ini bisa menyarankan portfolio kepada nasabah dalam bentuk apa namanya bobotnya berapa persen ke reksadana apa, beberapa persen ke reksadana itu. Nah, itu mungkin ini agak berbeda dengan AI yang dijelaskan sama Pak Wira sebelumnya, tapi nggak apa-apa Pak. Mungkin bisa dikasih apa namanya jawaban atau masukan terhadap pertanyaan ini Pak. Ya, jadi kalau untuk AI yang rekomendasi itu kan lebih levelnya mungkin lebih ke arah basic ya. Jadi pastikan AI itu tersebut bakal melihat, oh nih investornya tipikalnya moderate, konservatif atau lebih agresif gitu kan. Itu memang berbeda dengan AI yang kita gunakan di Sinarmas Asset Management ini. Nah, tapi memang kita harus akui AI tersebut tuh mulai common ya. Jadi di semua platform yang menjual reksadana itu kan aset alokasi itu. Jadi kan itu namanya aset alokasi, menentukan berapa persen eh, aset yang konservatif, yang cukup liquid, bahkan sampai ke aset yang cukup agresif tergantung dari profil investor. Jadi memang ini agak berbeda ya gitu. Mungkin Pak Ronggo mungkin tahu ya kalau di Siminvest mungkin ke depannya akan kita kembangkan juga ya Pak ya mengenai AI buat wealth management ya Pak ya. Betul, Pak. Jadi ini sekaligus kita spill sedikit ya. Jadi kita memang lagi dalam proses untuk membuat fitur yang namanya goal-based investing. Nah, memang goal-based investing ini kita memperhitungkan profil risikonya nasabah dan juga profil risiko dari tujuan investasi nasabah. Karena tujuan investasi kan beda-beda ya, ada yang long term, medium maupun short. Nanti kombinasi dari dua informasi ini adalah rekomendasi dari bobot portfolio yang nasabah itu bisa beli gitu ya atau bisa miliki di aplikasi. Tapi nanti belinya produk apa? Nah, itu yang nanti kita kolaborasi Pak Wira. Jadi kan setiap jenis kelas asetnya nanti kita akan carikan yang championnya seperti itu Pak. Gitu. Oke, next. Nah, buat user dari aplikasi, apakah bisa merasakan benefitnya AI? Dalam artian, apakah kita bisa seperti copy paste portofolio winning investor di aplikasi yang sama atau mungkin menyerupai? Nah, ini mungkin uh, saya agak paham nih dasar pertanyaannya dari Bu Tiara ini. Kan ada beberapa aplikasi juga, aplikasi trading nih terutama Pak Wira. Jadi kalau misalnya saya ya aplikasi yang punya fitur seperti kayak medsosnya gitu, nah dia suka sharing nih, oh saya portfolio saya itu adalah A, B, C, D, E, dan portfolio return saya sekian. Nah kalau tertarik bisa copy paste apa namanya portfolio saya dan ini apakah AI juga bisa memiliki fitur yang serupa seperti itu atau gimana Pak? Nah, kalau untuk kita dari platformnya kita enggak ya. Sebenarnya kalau itu kan kalau saya tangkap ya Pak Ronggo ini kayak copy trade ya Pak ya. Iya, copy trade Ya, betul. cuman kita sih penerapannya benar-benar untuk reksadana ya saat ini ya. Mungkin untuk seperti fitur seperti itu sih belum bisa dikembangkan ya untuk saat ini gitu. Oke. Jadi Jadi malah gimana Pak? Silakan. untuk copy trade itu kan mungkin kalau saya lihat ya ini secara regulasi ya itu seperti rekomendasi dan lain-lain itu kan mesti diberikan secara hati-hati gitu Pak. Sedangkan kalau mesin itu kan kita belum tahu basis rekomendasinya itu kan apakah benar ya secara fundamental, apakah dianalisa secara ini. Jadi makanya kita selalu bilang oh dari sisi human itu masih cukup penting gitu Pak. Jadi kalau dari sisi robot trading, saya pikir sih kita masih belum menuju ke arah sana ya gitu ya, untuk copy trade dan seperti demikian gitu. Oke. Jadi Betul, Pak. jadi saya sih menghimbau ya lebih baik sih kita
beli saja langsung produknya reksadana gitu kan. Jadi tinggal apa ya, investor tinggal duduk tenang aja, ngelihat ya kita coba kembangkan dananya secara maksimal gitu. Betul. Jadi memang yang di present Pak Wira sekarang itu adalah sebenarnya kita pengen apa namanya menghilangkan hassle dari para nasabah atau para investor tinimbang harus stock picking sendiri, mengelola portfolionya sendiri, mending sudah beli yang sudah jadi dalam bentuk reksadana yang di belakangnya pun dikelola menggunakan AI. Seperti itu ya Pak Wira ya. Benar Pak. Oke, siap. Terus oke, berikutnya Pak Arya lagi nih. Nah, ini sebenarnya tadi Pak Wira udah udah spill jawabannya nih, yaitu dengan penggunaan AI dalam investasi, apakah kita bisa lepas tangan terhadap investasi tersebut? Dalam artian kita biarkan tuh AI yang melakukan jual beli aset. Nah, ini garis bawah ini, AI-nya melakukan jual beli aset. Nah, apakah seperti itu Pak Wira? Oh enggak Pak. Enggak ya. Jadi di industri manajemen investasi itu Pak ya, itu kita ada yang namanya risk management. Hmm. Jadi belum tentu itu bisa di cover semua oleh AI gitu kan. Yes, yes, certain things bisa gitu. Mungkin buat kalkulasi angka-angka benar. Cuman mesti ada human intervention juga Pak. Jadi saya mau balik lagi cerita kejadian di US ya. Jadi terjadi flash crash. Jadi robot yang melakukan trading mungkin salah baca jurus tuh dalam satu hari langsung turun lebih dari 5% di pagi hari, tapi sorenya rebound lagi. Itu karena ada flash crash. Jadi mesin yang melakukan penjualan secara masif, tapi dengan input data yang salah. Itulah yang coba kita hindari ya dari penggunaan AI yang terlalu apa namanya ya, terlalu sampai ke eksekusi ya. Itu karena kan bisa meningkatkan resiko. Jadi kita mencoba membatasi resiko tersebut ya sampai saat ini gitu Pak. Oke, nah betul. Nih poinnya penting banget nih Pak Wira. Jadi kita dalam mengelola portfolio itu kan nggak melulu cuman apa ngelihatnya hanya return ya, tapi Betul. juga pengelolaan risiko itu juga salah satu apa memegang peranan. Nah, jadi fungsinya Pak Wira dan tim ini salah satunya dalam pengelolaan produk-produk di Sinarmas Asset Management ya. Salah satunya adalah itu. Dan apalagi udah ada case, real case-nya ya Pak ya. Betul Nah, Pak. itu yang kita coba hindari. Nah, oke. Nah, ini berikutnya dari Vinsea. Apakah ada garansi minimal profit yang didapat dari jual beli saham jika memakai AI? Gimana nih Pak Pertanyaan Wira? klasik Pak ya. Dan kalau garansi profit nggak mungkin Pak. Kita sebagai manajer investasi nggak boleh menjanjikan return sih Pak. Iya, betul. Nah, ini mungkin dari apa Vinsea ini perlu lagi kita nggak bosan-bosannya mengingatkan bahwa investasi itu kita tidak boleh namanya menjamin ya, menjamin dari hasilnya. Dan kita juga harus pahami, eh, kayaknya mantranya di dunia investasi udah cukup sering ya, tapi nggak ada salahnya kita ulang-ulang ya. Ada yang namanya risk return rewards ya. Jadi kalau kita mau dapat return, ya kita harus mau bear the risk seperti itu. Ya. Oke. Nah, terus ini mungkin pertanyaannya ke saya nih ya. AI atau machine learning bagi investor retail, khususnya di aplikasi Siminvest, bagaimana ya? Apakah sudah ada fiturnya? Nah, tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya dengan Pak Wira juga bahwa penggunaan AI ini dalam melakukan pengelolaan produk reksadananya. Nah, di mana produk reksadana itu yang dijual melalui Siminvest. Jadi kalau nasabah atau para investor mau merasakan produk yang dikelola dengan menggunakan teknologi AI, bisa akses ke Siminvest dan bisa cobain itu produk-produk yang berbasis saham. Nah, ini beberapa yang ada di layar nih, seperti saham unggulan, syariah unggulan maupun saham maksima. Tapi untuk AI digunakan oleh para retail, misalnya untuk trading atau apa melakukan tadi ya trading atau itu kita belum ada. Tapi yang dalam pengembangan lebih kepada tadi goal based investing yang kita akan segera apa namanya kita akan segera launch lah kurang lebih seperti itu. Oke, next. Terima kasih Pak Wira dan Siminvest atas sharing ilmunya. Saya mau nanya, bagaimana peranan AI terhadap psikologi trading seorang trader? Nah, apakah AI bisa menggantikan psikologi trading? Apalagi yang tipe scalper, di mana memerlukan gerak cepat pada jiwa dan raga dalam mengambil keputusan dalam suatu saham. Nah, ini gimana nih Pak? Misalnya mungkin konteksnya Bapak sebagai pengelola portfolio reksadana saham kan
pasti ada kegiatan trading juga kan Pak. Betul, Nah, betul. kegiatan trading itu apakah terbantu dari sisi psikologinya dengan menggunakan AI? Apakah seperti itu Pak? Secara nggak langsung terbantu, Pak. Jadi Oke. AI itu kan memberikan rekomendasi itu kan bukannya dengan apa ya, biasanya itu kan biasanya itu dihilangin, kemudian udah mencari objektifnya aja gitu kan. Jadi dengan menggunakan mesin kan nggak punya perasaan, nggak punya emotion, pasti mereka kan menjalankan sesuai dengan rules yang diberikan kepada mereka. Tapi kalau sampai ke masalah trading itu kan mungkin lebih ke AI yang sampai ke eksekusi trading. Kita kan belum nyampe di Hmm. sana gitu. Cuman Hmm. kalau penerapannya saya yakin bakal lebih bagus. Karena kan Hmm. menggunakan mesin itu kan udah nggak pakai emotion. Kalau emang disuruh cut loss ya cut loss gitu kan. Mungkin kalau Hmm. eh, human, oh cut loss kayaknya tanggung nih, Iya. mungkin bakal rebound lagi. Nah itu ada bias Iya. seperti itu Pak. Betul, betul. Benar sih Pak, pertanyaannya itu AI bisa membantu sekali gitu. I see, I see. Jadi memang kalau untuk yang apa berhubungan sama trading tuh pendekatan mekanikal tuh ada keunggulannya ya Pak ya. Betul Pak. Oke, siap. Pak Triwira, thank you atas pemaparannya. Kira-kira boleh diinfokan rasio sukses atau successful rate dari analisa AI. Successful rate di sini adalah yang dipakai tim Sinarmas untuk memasukkan ke porto atau publikasi. Nah, ini mungkin kalau mungkin saya boleh terjemahkan kayak backtestnya kali ya Pak ya. Setelah Hmm. Bapak melakukan backtest menggunakan AI itu gimana sih hasilnya gitu. Mungkin bisa di-share juga kayak behind the scene-nya Pak. Kalau yang berhasil seperti apa dan kalau gagal tuh gimana gitu kan. Tadi kan Pak Wira sendiri udah sampaikan kan, oh ada juga ternyata metode yang nggak works gitu Ya. dan bagaimana menyikapinya seperti itu Pak. Nah, kalau yang case yang saya hadapin, backtest itu success rate ya dari saham-saham yang direkomendasikan itu less than 50%. Hmm. Nah, jadi disinilah peran human tuh jam in ya. Jadi, oh nih dikasih list saham. Apakah saham-saham itu kita beli semua? Oh enggak. Jadi kita Hmm. perhatikan, oh kelihatannya yang ini menarik, yang ini lagi di market itu lagi ada momentum atau ada news flow yang bagus, yang sometimes ada analisa yang belum tentu bisa di cover oleh AI gitu. Jadi kan Hmm. mereka AI itu adalah sebagus data yang di-feed terhadap mereka. Kan ada data juga yang belum tentu bisa di-feed ke dalam AI engine tersebut. Bisa aja kan news flow tuh banyak di WhatsApp group, nggak mungkin dibaca oleh AI gitu kan. Jadi Oh. lebih banyak mungkin yang dari headline news dari mungkin yang portal-portal yang terkenal gitu kan. Cuman kan nggak semuanya tuh bisa di-cover. Itulah yang eh, peran human tuh kita lihat masih cukup penting ya. Kecuali AI itu bisa mengcover semua yang diperhatikan oleh fund manager, which is yang saya pikir masih cukup panjang ya buat ngarah ke sana ya gitu. Ini kalau Bapak jawab gini nanti jangan-jangan ada yang nanya, Pak Wira boleh di-invite nggak ke grup WA-nya fund manager gitu. Jangan-jangan ada informasi A1 di situ. Nggak juga sih Pak. Kita menghindari lah Pak yang namanya apa namanya insider info atau apa itu kan. Ah, oke, Nah, oke, oke. Ada ya, itu ya kode etik ya Pak ya. ya kode etik Pak. Siap, siap. Oke. Nah, berikutnya nih dari Pak Aldrich. Bagaimana AI yang diterapkan ini bisa antisipasi faktor X yang bisa saja terjadi terhadap suatu emiten saham. Nah, kira-kira ini ada pernah case Pak kejadian seperti ini Pak? Faktor X ya. Mungkin kalau saya nangkapnya itu lebih ke arah risk management sih. Hmm. Jadi kalau misalnya faktor X-nya itu lebih ke arah negatif gitu kan ya, kita di sini kan penerapan risk manajemennya let's say seandainya saham itu loss-nya lebih dari berapa sekian persen ya mungkin kita consider untuk cut loss gitu Pak. Oke. Untuk dikeluarkan dari portofolio. Jadi rules tersebut bisa kita masukkan ke dalam AI. Oh ini kalau misalnya sahamnya turun, mesti kita kurangi bobotnya atau apa rekomendasinya mungkin keluar gitu dari situ. Itu sih Pak. Jadi lebih ke risk management ya kalau untuk masalah faktor X. Karena kan faktor X itu nggak mungkin kita define kan. Bisa aja kan bisa berbagai macam sumber faktor tersebut. Hmm. Bisa dari sisi fundamental, bisa dari sisi makroekonomi yang which is bisa dikatakan unpredictable.
makanya disebut X gitu kan. Iya, iya, iya. Hmm. Dan makanya juga pendekatan gabungan AI dan juga human touch-nya fund manager ini yang menurut Pak Wira juga masih paling ideal ya saat ini. Karena ya tadi untuk cover hal-hal yang di luar skenario yang mungkin AI belum pelajari. Seperti itu Ya. ya Pak ya. Benar, Pak. Oke. Nah ini dari Pak Bahtiar Dondo. Dia bertanya, dalam segi keamanan, apakah penggunaan AI itu aman? Mengingat AI ini kan diciptakan manusia. Dan bagaimana hasilnya ini bisa dimanipulasi atau tidak? Seperti itu. Nah, kalau untuk hasil dimanipulasi, saya pikir enggak ya, karena kan yang namanya mesin itu tanpa intervensi manusia tuh pasti kan ngeluarin output sesuai dengan yang kita masukkan ya. Jadi mereka mempelajari, mereka langsung keluarin rekomendasi gitu kan. Saya pikir sih cukup aman ya, karena kan kita nggak nyampe ke level eksekusi. Yang bahaya adalah kalau kita nggak mendefine batasan-batasan resiko. Misalnya gini, engine-nya tuh keluarin rekomendasi buat beli satu saham, tapi ternyata saham itu cukup volatile dan sebenarnya bisa dikatakan mungkin beresiko tinggi. Tapi kalau langsung dieksekusi oleh mesin, ya tentunya bahaya kan, gitu kan, buat portofolio. Nah, makanya di sini untuk level sampai ke level untuk eksekusi, untuk tradingnya itu nggak dilakukan oleh AI gitu. Jadi banyak layernya lah yang sebelum sebelum nyampe ke dalam portofolio gitu Pak. Jadi untuk saat ini sih kita bisa katakan cukup aman gitu Pak. Oke, oke. Pak, boleh spesifik Pak kalau misalnya masukin sebuah efek gitu ke portfolio itu di Sinar Mas Aset itu ada berapa step sih Pak yang biasa dilakukan gitu Pak, biar teman-teman ini ada bayangan sih pengelolaan reksadana di Sinar Mas Aset seperti apa gitu. Oh ya, simple Pak. Jadi pertama kita kan define, ada universe-nya. Jadi let's say di IHSG itu ada 700-an saham. Tentunya kita filter basisnya liquidity, kemudian apakah saham tersebut di cover gitu kan. Lalu earnings growth-nya bagus atau enggak. Jadi itu filter utama. Jadi mungkin kita filter down dapat sekitar 100-an saham, lalu baru masuk lagi tuh kira-kira yang prospeknya masih cukup bagus, yang punya momentumnya bagus atau enggak, kita filter out gitu kan. Ujung-ujungnya kan analis dari Sinar Mas Aset itu akan melihat detail one by one dari saham-saham tersebut gitu kan. Itu yang menjadi core list ya. Jadi core listnya itu kita sekitar 80-an, tapi yang masuk ke portofolio paling antara 40 sampai 50. Ya itu tergantung dari mandat dari reksadana tersebut gitu ya. Jadi di perannya AI itu adalah di sisi filternya, lalu melakukan analisa secara garis besar. Baru tapi untuk pemasukan ke dalam portofolionya, again itu keputusannya fund manager. Oke. Jadi rekan-rekan, proses pengelolaan reksadana itu dibuat ada tahapannya itu semata-mata karena tadi ya salah satunya adalah manajemen risiko dan juga kita Pak Wira ini kan juga dalam melakukan pengelolaan itu ada SOP-nya ya. Jadi Betul, Pak. ingin sesuatunya itu dikerjakan itu secara profesional lah. Ya. Nah, jadinya dengan penggunaan AI ini diharapkan itu juga bisa menambah yang dirasakan nasabah, tentunya menambah selain dari sisi return tapi juga dari sisi risikonya itu juga bisa di manage seperti itu. Nah, ini ada satu voice of customer nih Pak Wira dari Pak Ridi Kurniawan. Beliau bertanya, apakah pemilihan produk reksadana oleh MI akan selalu untung? Contoh, saya tahun 2018 pemilihan saham unggulan tapi sampai sekarang masih minus. Terima kasih. Seperti itu Pak Wira. Nah, mungkin ini spesifik juga bisa di-spill apa yang sudah dilakukan di saham unggulan kali ya Pak ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya di spesifik produk si masa unggulan ya, itu terjadi perubahan metode pengelolaan. Jadi tahun-tahun yang sebelumnya memang disebut 2018 itu kan periode di mana mid cap, small cap itu kan return-nya tuh bagus banget. Jadi yang dilakukan di saham unggulan dulu adalah membeli saham-saham yang mid cap yang
kelihatannya prospeknya bagus. Tapi terjadi crash kan di tahun 2019 dan itu menyebabkan saham-saham mid cap tersebut itu liquidity-nya cukup menurun cukup banyak. Jadi akhirnya sahamnya juga turun signifikan. Itu yang menyebabkan produk ini cukup underperform ya, underwater dalam beberapa tahun ya. Nah, tapi saat saya join Sinarmas Asset ya coba kita melihat apa yang bisa diperbaikin. Jadi dari sisi pengelolaannya, mungkin dari risk manajemennya kita perkuat gitu kan. Dan ada akhirnya memang core-nya dari tim investasi sekarang adalah pertama itu harus manage resiko. Jadi sebelum masuk ke dalam satu securities mau saham maupun obligasi, kita harus tahu kita bisa keluar di mana, gimana cara exitnya, dan resiko apa yang terjadi sebelum kita building position. Jadi ini dibalik ya, bukannya kita cari return dulu, tapi kita lihat resiko apa dulu yang dihadapin. Baru setelah itu baru kita lihat ke return gitu kan. Memang mungkin return dari saham unggulan saat ini bukan yang super ya seperti dulu gitu kan, karena kita mencoba men-tone down risk-nya gitu kan. Kita ngurangin volatility, tapi kita tetap ngejar return-nya optimal. Jadi bukannya cari yang return ketinggian, tapi resikonya tinggi, tapi kita lebih ambil di jalan tengahnya gitu, Pak. Itu yang terjadi ya. Jadi dengan resiko framework, resiko manajemen resiko yang cukup kuat, dan kita tambah dengan implementasi AI, jadi hasilnya baru kita lihat ya Pak ya. Jadi dari Juni tahun lalu kita nggak berani gembar-gembor tuh, kita pakai AI atau seperti apa gitu kan, baru belakangan kita lihat, nah returnnya dan sisi volatilitas reksadananya sudah membaik ya dibandingkan dulu gitu kan. Memang ini kita nggak bisa janjikan oh returnnya bakalan balik dalam saham unggulan ini bakalan balik lagi ke level 2018 dalam waktu setahun atau 2 tahun, enggak. Tapi kita yang bisa kita pastikan bahwa proses managing portofolio di saham unggulan saat ini kita bisa jamin manajemen risikonya jauh lebih kuat, dan kita implementasikan penerapan AI yang lebih moderate ya. Jadi intinya saham unggulan itu akan kita perbaiki, kita tingkatkan returnnya secara gradual gitu. Bukannya kita langsung kita kejar dalam waktu sesingkat-singkatnya, nggak seperti itu sih. Jadi spiritnya adalah kita grow dalam jangka waktu yang panjang dan lebih stabil gitu, Pak. Kita fokus ke sustainability ya, Pak ya? Betul, Pak. Itu benar, Pak. Siap. Nah, ini berarti Bapak Ibu, jadi memang dengan bergabungnya Pak Wira ini dan juga penggunaan AI ini, kita bisa spill juga di layar ya. Itu ada beberapa perkembangan beberapa reksadana Sinarmas Asset yang berbasis saham dibandingkan dengan benchmarknya itu. Nah tadi khusus pada saham unggulan saya ulangi lagi, saat ini posisinya di 31 Agustus itu 6,6% compare to GCI yang hanya 0,6%. Oke, berikutnya Pak, ini masih ada 100 pertanyaan lagi nih kayaknya Pak. Silakan Pak. Jadi ini luar biasa nih, banyak ininya ya, banyak antusiasnya gitu ya. Bedanya AI yang dijelaskan dengan tekno fundamental stock screener apa ya? Nah ini saya terus terang saya kurang paham juga dengan pertanyaan ini. Mungkin Pak Wira bisa bantu saya nih Pak. Nah kalau saya kurang tahu juga tuh Pak, yang tekno fundamental screener itu apa gitu, saya kurang tahu juga sih itu. Oke, nah ini mungkin coba kita skip dulu ya. Nanti mungkin dari penanya bisa diperjelas lagi. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah dengan adanya bantuan AI dalam mengelola reksadana, manajemen fee akan semakin rendah, tetap atau justru naik? Nah, menarik nih. Nah, ini bukan ranah saya sih, Pak. Jadi memang coba saya bantu ya. Memang kalau manajemen fee itu kan memang kebijakan dari manajer investasi ya Pak ya. Dan memang kalau misalnya naik, rendah atau tetap itu keputusannya tetap akan berada di tangannya fund manager. Tapi ini saya garis bawahi, para fund manager ini kan juga nggak
tinggal apa maksudnya juga akan memperhatikan kondisi ya, kondisi salah satunya dengan benchmarking dengan MI lain, benchmarking reksadana dengan reksadana yang serupa atau yang mirip, dan salah satu yang di benchmarking itu tentunya adalah manajemen fee-nya. Jadi memang itu lebih kepada mekanisme pasar mungkin ya Pak Wira ya. Jadi untuk fee itu akan geraknya kemana itu lebih kepada ke sisi business side seperti itu. Iya. Oke, Kalau saya boleh tambahan Pak Ronggo, silakan, silakan. sebenarnya manajemen fee-nya nggak berubah sih Pak. Oh gitu. Nggak berubah sih Pak. Jadi mesti kita akuin platform AI yang kita pakai ini cukup mahal ya, cukup costly Oke. gitu. Cuman ya kita nggak bebankan semua itu ke reksadananya gitu. Kita pikir juga kan nggak fair ya kalau gitu ya. Coba kita, Oh, gitu sih Pak. oh I see, I see. Itu ini dong nice info ya Pak ya. Berarti dengan kita invest ke teknologi AI ini tidak serta-merta kita akan naikkan manajemen fee-nya seperti Nggak itu sih ya Pak. Pak ya. Oke, bagus Pak. Oke, terus ini dari Pak Trisno nih, Pak Trisno, Pak Abeng, sorry, Pak Abeng nih kayaknya ada concern dalam hal kalau penggunaan AI ini, maka tenaga kerja atau SDM di industri keuangan tuh gimana nasibnya ke depan gitu? Apakah akan tergantikan atau justru menciptakan peluang baru? Lalu bagaimana dengan penggunaan AI dalam investasi seperti trading berbasis algoritma atau manajemen aset otomatis? Apakah dapat mempengaruhi hasil investasi? Nah, ini mungkin yang kedua sudah dipaparkan tadi ya Pak ya. Mungkin bisa ke pertanyaan yang pertama tuh Pak. Nah, kalau yang Efeknya pertama, kepada SDM. iya, kalau yang pertama bisa both side sih, tapi saya lebih berpikir ke arah yang positif ya, karena kan penggunaan AI itu kan malah menciptakan beberapa lapangan kerja baru yang sebenarnya tuh lebih spesialis ya gitu ya. Tapi memang yang namanya tenaga kerja itu kan mesti upskill, memperbarui skillnya lagi, menambah new knowledge. Jadi kalau saya pikir sih bakalan ada apa namanya lebih ke demand yang baru ya, seperti data scientist, kemudian programmer mungkin yang bakalan naik juga ya permintaannya Pak dari sisi apa ya perkembangan AI ini gitu Pak. Oke. Memang kan ada anekdot ya Pak ya bahwa yang tidak ada yang nggak berubah gitu, bahwa semuanya berubah. Yang tidak berubah itu cuma satu, yaitu perubahan itu sendiri. Jadi memang uh, ini impact kemajuan teknologi ini kayaknya nggak cuma di dunia finansial ya Pak ya. Jadi Iya memang benar Pak. di segala sisi kehidupan juga terimpact. Nah tugas kita adalah being relevan ya dan adapt dari semua perubahan itu. Benar Oke, Pak. Nah ini Pak Renaldi ini luar biasa nih. Banyak bertanya nih, bagus nih Pak Renaldi ini. Menurut Pak Wira, apakah ada kemungkinan pembuatan produk reksadana indeks? Nah, nih Pak, reksadana indeks tapi pakai AI. Nah, ini mungkin yang diskusi behind the scene kita tadi tuh. Reksadana indeks tuh perlu nggak sih pakai AI? Monggo Pak. Nah, kalau untuk reksadana indeks ya itu kan berarti kan indeksnya harus kita buat sendiri kan. Jadi again kita ada pemikiran ke sana gitu kan untuk menciptakan indeks yang basisnya tuh menggunakan analisa AI gitu kan. Cuman again ya kita prioritaskan dulu lah, kita perbaiki produk-produk yang ada, kita returnnya kita coba optimize ya gitu kan, pengembangan sistem dan lain-lain, baru kita menuju ke arah produk yang baru Pak. Oke, jadi penggunaan AI-nya itu malah digunakan untuk create new index-nya itu tadi ya Pak ya? Iya, itu Tapi tujuannya mungkin gitu. Oh, oke. Karena kalau udah jadi indeks, reksadananya itu kan ya tinggal mimicking si indeksnya aja ya Pak ya. Betul berarti. Pak. I see. Oke, oke, oke. Wah, ditunggu Pak. Nanti undang-undang ya kalau di launching ya Pak ya. Siap Pak. Oke, dari berikutnya dari Felix Billy Pradeta, apakah AI yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Sinarmas Asset Management akan dibuat seperti Aladdin dan BlackRock? Jika tidak sebatas untuk menentukan reksadana dan saham saja, tapi bisa lebih jauh dari itu. Gimana nih Pak? Nah, untuk yang disebutkan itu kan Aladdin itu kan sebenarnya sistem portofolio lalu order management system. Mungkin nggak seperti itu ya kalau penggunaan AI-nya ya. Saya sih jujur aja nggak pernah pakai untuk
sistem yang seperti Aladdin, cuman saya pernah pakai yang sistem yang lain gitu kan. Tapi again itu lebih untuk ke portofolio dashboard, tapi nggak sampai menganalisa detail per saham sih, itu sih Pak. Jadi ini spiritnya agak beda. Jadi bukan yang namanya uh, membuat satu order management system di reksadana, tapi lebih untuk bagaimana mengkonstruksi satu portofolio yang returnnya itu paling optimal gitu. Jadi ini beda nih, itu yang disebutkan Aladdin itu order management system, kalau AI ini lebih ke konstruksi portofolio gitu. Oke, jadi memang sepertinya apa namanya nanti perlu mungkin di sesi berikutnya kali Pak Wira Ya, kita harus pilah-pilah mana yang namanya AI untuk pengelolaan portfolio, robo trading, sama tadi ya order management system tadi dijelaskan ya ya. karena Banyak mungkin soalnya dari Pak aplikasinya Pak. betul. Apalagi dari kita nih kacamata awam kan kayaknya sama aja gitu semua, padahal ternyata sangat spesifik ya penggunaannya ya. Bener Pak. Oke, Pak Wira, ini sorry banget nih. Ini karena terbatas waktu kan, kita sesinya hanya sampai jam 4. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak Wira, Yep. yaitu dari Pak Fauzi. Beliau bertanya, si Mas Syariah unggulan kan di aplikasi sekarang year to date 4,39%. Yep. Mohon dijelaskan bagaimana sih pemilihan, maksudnya ini underlying dari reksadana ini di SIMAS, seperti itu Oke. Pak. Jadi kalau syariah unggulan ini kan benchmarknya ke Jakarta Islamic Index JII. Jadi kalau kita lihat return yang di layar ini kan 8,3% itu sejak Juli ya, akhir Juli 2022 gitu kan. Year to date sekarang 4%. Nah, pemilihan sahamnya itu pertama nggak jauh dari underlying-nya Jakarta Islamic Index tersebut. Jadi at least saham-sahamnya ada 10 yang kita 10 besar atau 15 besar yang kita ambil, kita masukin dalam portofolio. Tapi ada juga saham-saham alpha names yang memang bisa di luar Jakarta Islamic Index tapi masih saham syariah yang comply dengan daftar efek syariah gitu kan. Dan itu yang kita masukkan. Dan itu yang kita masukkan juga berdasarkan rekomendasi juga dari AI yang kita pilah-pilah gitu. Oke. Ya. Thank you Pak Wira. Jadi para peserta webinar Besti-nya Siminvest, begitulah kurang lebih dari pemaparan dari penggunaan artificial intelligence di produk Sinarmas Asset Management. Nah, saya nih mungkin titip promosi sedikit ya Pak Wira ya. Silakan Jadi Pak. kalau teman-teman atau Besti-nya Siminvest yang mau cobain nih gimana produk yang dikelola oleh AI, udah bisa diakses aplikasinya dan bisa fokus ke produk-produk yang basisnya saham. Nah, kalau spesifik yang ada di layar tuh ada 3 produk yang mungkin bisa dicoba. Yang pertama adalah Simas Saham Unggulan, Simas Syariah Unggulan, dan Simas Saham Maksima. Nah, 3 produk itu uh, mulai dari bulan Juni sudah dikelola menggunakan teknologi AI, dan nanti bisa sharing nih kalau dari para besti yang udah cobain nanti gimana user review-nya. Nah, untuk berikutnya Pak Wira, karena melihat tuh pertanyaannya cukup banyak ya, kayaknya antusiasmenya juga cukup tinggi. Nah, Ya. saya boleh bantuan nih kepada peserta, kalau yang mau dengerin lagi Pak Wira bisa komen lagi ya di bawah ya. Nanti kita pilihin topiknya mau apa, nanti pembicara juga Pak Wira. Kayaknya soalnya behind the scene pengelolaan reksadana ini cukup intriguing gitu Pak, banyak bikin penasaran gitu. Ya. Nah, oke. Dan jangan lupa kami dari Sinarmas Sekuritas memiliki aplikasi yang namanya Sininvest, di mana aplikasi itu melayani transaksi saham dan juga reksadana kepada kebutuhan para investor, dan juga kepada penanya yang beruntung. Pada hari ini kita sudah sediakan 10 hadiah senilai 50.000 dalam bentuk reksadana Rupiah Plus. Nanti akan diumumkan pemenangnya oleh admin. Mungkin begitu sesi pada sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore dan sampai berjumpa di webinar berikutnya.